Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita saat ini Selasa 18 Oktober 2022 dengan judul Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan yang tertindas. Inilah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan. Terdapat pula desa-desa di mana ada erangan kesakitan di rumah manapun, karena Dia telah melaluinya, lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa-desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa Dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya Dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati Dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Anak-anak ini senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh kasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh kasih. Dia mempraktekkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Tak mengucapkan sepatah pun kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia, diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dengan suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya dan yang telah menolak Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun Dia memandang mereka dengan duka, tapi penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya, walaupun Dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, namun Dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh teramat jelas kita memperoleh penjelasan tentang kehidupan Yesus Kristus, bagaimana kepedulian, bagaimana kasih-Nya, dan juga kerinduannya terhadap manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi Dia datang dengan penuh roh kelemah lembutan untuk menyapa, untuk dapat mendoakan dan menuntun kepada jalan keselamatan. Saudaraku, terkadang manusia menjauh daripadanya, tetapi Tuhan sendirilah yang mencari, dan kita dapat melihat dan merasakan bagaimana kebebalan hati manusia, penolakan kepada Kristus, tetapi tetap tidak mengurangi akan niatnya untuk dapat menyelamatkan saudara dan saya. Dan inilah yang dibuktikan oleh Yesus Kristus dalam kehadirannya. Yesus selalu memandang dengan duka terhadap kelemahan-kelemahan kita, bahkan terhadap penolakan-penolakan yang umat-umatnya lakukan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah panggilan bahwa Roh Allah ada pada kita? Kita sadari dan kita juga diurapi oleh-Nya, dan Dia mau mengutus kita juga untuk menjadi juru kabar Allah. Semoga ini menjadi satu pertanyaan yang dapat kita renungkan dan kita hidupkan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang kami kasihi, senantiasa kami puji dan agungkan Engkau ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat terhadap kami manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, bahkan di dalam panggilan kasih-Mu pun untuk menyelamatkan kami. Kami terkadang tidak sadar, menolak, dan juga menjauh daripada-Mu, tetapi tidak mengurangi akan harapan Tuhan supaya dapat menuntun kami selalu untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan, biarlah panggilan itu pun kami terima dan kami akan lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang sudah dinyatakan lewat renungan pada kesempatan ini, kami juga akan menyadari bahwa kami juga dipanggil oleh Tuhan untuk dapat menjadi alat-alat bagi Tuhan dalam merawat orang-orang yang sengsara, menuntun orang yang remuk hatinya, dan memberitakan akan pembebasan yang Tuhan nyatakan. Dan kami percaya itu tidak akan lama lagi karena Yesus segera akan datang. Persiapkanlah hati kami Bapa untuk dapat menyambut Engkau. Bapa di sorga, di saat kami menantikan Tuhan, kami hidup di dalam dunia kami yang penuh dengan kesusahan. Kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Di saat cuaca yang tak menentu dan terkadang perasaan kami dunia yang sudah semakin tidak bersahabat, namun sesungguhnya ya Bapa, ini adalah merupakan pertandaan zaman yang menunjukkan bahwa Yesus segera akan datang. Biarlah kesulitan, kesusahan yang dihadapi umat-umat-Mu, Tuhan akan berkati. Engkau menjadi penolong bagi mereka. Ya Bapa, curahkanlah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari surga buat semua bentuk pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, sehingga kebutuhan, keperluan dapat terpenuhi, bahkan dapat melayani sesama. Memberkati anak-anak Tuhan yang bertumbuh berkembang yang Engkau karuniakan dalam hidup keluarga. Biarlah mereka juga setia di dalam Tuhan. Bapa di surga, bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakanlah lapangan pekerjaan yang terbaik, tunjukkan kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka juga dapat menjadi saluran kasih melalui berkat yang Engkau karuniakan. Oh Bapa, terima kasih oleh karena begitu banyak yang kami harapkan dan rindu untuk kami mintakan. Tetapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik menjadi bagian kami. Biarlah karunia Tuhan menjadi berkat sukacita bagi kami melewati hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.